Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisah Nurul Wahida dengan NIM 3312411057 dari kelompok 239. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian profil. Nah, di bagian profil ini saya juga akan menjelaskan tentang MVC-nya. Oke, kita bahas bagian MVC-nya. Di controller ini, di bagian profile controller, itu ada yang namanya return view atau edit profile. Nah, inilah yang dinamakan modelnya. Model itu, user bisa mengambil dan mengupdate data user di database dan mengembalikan data user yang sedang login. User itu akan memasukkan nama, email, password, dan juga alamat. Lalu di bagian view-nya, view profile, di bagian research ini, resources, bagian view folder profile itu ada blend PHP. Nah, di bagian inilah from profile bisa ditampilkan di web yang telah kami buat. Itu akan menampilkan pesan sukses atau error jika data diri atau password yang sudah dimasukkan itu valid dan sudah dibaca oleh sistem. Lalu di bagian controllernya, di bagian controller profile controller .php ini, dia yang mengatur logika untuk mengambil data user, memvalidasi, update data, dan juga direct ke view. Di sini ada mengedit, mengupdate, dan memvalidasi data diri yang sudah dimasukkan. Setelah itu, sistem akan membaca dan akan mendapatkan pesan profil berhasil diperbaharui. Nah, data yang udah diinput user akan dikirim ke server dan divalidasi oleh sistem. Jika data valid, pasti akan muncul profil berhasil diperbarui, akan memunculkan pesan ini. Setelah berhasil, user akan diarahkan kembali ke halaman edit profile pada controller di bagian file profile controller. Lalu user sudah selesai membuat profil yang ada di web yang sudah dibuat. Oke, sekian. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Juan Rizky Ramadan. Saya dari kelompok informatika 239. Jadi dengan NIM 3312411055. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait matkul PBO, yaitu MVC dan atribut fungsinya. Di sini kita pertama-tama kita ke kontak controller. Jadi kontak controller itu nama kelasnya kontak controller dan berlokasi di controller. Nah, jadi fungsi pada kelas ini itu menampilkan semua pesan kontak, mengambil data dari model kontak, nanti mengirim data ke view user kontak, dan menerima data from nama, email, dan pesan. Nah, jadi melakukan validasi input juga di sini, validasi input dan menyimpan data ke database. Nah, untuk admin dia itu dapat untuk admin menampilkan pesan kontak, mengirim data ke view dan untuk admin menghapus pesan kontak itu berdasarkan ID. Nah, jadi atribut yang digunakan yaitu adalah nama, email, dan pesan. Oke, kita lanjut ke
Jadi kontak ini kontrolnya tuh ibaratnya sebagai logika untuk menjalankan di model kontak ini. Nah, kontak ini adalah yang menyambungkan ke database. Jadi untuk kontak PHP ini kelasnya adalah kontak, dia berlokasi di app, terus di models dan kontak. Nah, untuk atributnya dia menggunakan variable nama, email dan pesan. Jadi dia jadi variable itu artinya hanya kolom nama, email dan pesan aja. Diisi melalui perintah kontak script. Nah, jadi penjelasannya pada kelas kontak ini mewakili tabel kontak di database. Melalui tabel kontak di database nih. Jadi setiap objek kontak itu punya atribut nama, terus ada email dan pesan. Nah, jadi kesimpulannya kontak ini atributnya yaitu nama, email dan pesan didefinisikan menjadi variable. Nah, fungsinya untuk mengolah data kontak di database seperti membuat atau mengambil dan menghapus data dari user. Jadi kelas ini adalah representasi data model pada pola MVC. Lalu selanjutnya kita beralih ke tampilan view. Nah, untuk view sendiri kita ada dua tampilan, yaitu sebagai admin dan sebagai user. Berletak di resource view user kontak. Nah, untuk kontak PHP ini itu adalah file ini adalah bagian view pada pola MVC digunakan untuk menampilkan form kontak agar user bisa mengirim pesan terkait input nama, email dan menambahkan pesan sukses. Terus juga bisa menampilkan daftar pesan yang sudah dikirim user lain. Seperti ini. Terus kalau dia nanti saya akan mendemokan ketika dia sudah sukses bagaimana. Jadi intinya file ini hanya bertugas untuk menampilkan tampilan view ke user. Tidak ada logika bisnis atau pengelolaan data di sini seperti yang tadi ya, yang views kontak PHP sama ini. Seperti yang diproses oleh control dan model. Jadi kontak blade PHP ini adalah tampilan aja, tampilan from, ibaratnya kayak HTML-nya lah. Sama seperti ini nih adminnya. Admin kontak index. Nah, jadi ini di admin juga ada sih. Jadi tujuannya ini menampilkan kontak berdasarkan daftar pesan yang dikirim oleh user. Itu admin. Jadi admin bisa melihat user mana yang mengirim kontak. Jadi dia bisa memvalidasi gitu, seperti itu. Jadi fungsinya itu request itu meminta ya. Tujuannya untuk menyimpan pesan baru yang dikirim melalui user kontak. Terus setelah itu kita langsung coba, baru dia disambungkan. Jadi tampilan ini index.php dan user contact.php ini disambungkan ke roots web PHP. Jadi ini untuk menampilkan ke webnya, mensambungkan. Nih contohnya seperti nih kontak kan, kontak itu sebagai roots arah. Jadi kita coba tes aja ya. Di sini kita bisa lihat seperti yang tadi ada nama, email dan pesan. Saya coba jual nama saya karena profil saya Za, jadi saya ubah jadi Za. Dengan email saya ibaratnya sedang mengkritik. Jadi oh iya, kita kirim.
Nah, dia akan masuk ke ini user message. Jadi makanan ini sangat tidak lezat. 0 detik yang lalu. Kita coba buka di database apakah dia masuk. Nah, sudah masuk ya. Za mengirim. Jadi makanan kurang kurang diminati dan tidak enak. Jadi seperti itu kurang lebihnya. Baik, selanjutnya saya akan lanjutkan kepada teman saya yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riansyah dengan NIM 3312411046. Di sini saya akan menjelaskan tentang MVC pembayaran. Pertama di sini ada model pesanan. Saya menggunakan kelas pesanan. Fungsi model pesanan ini untuk mengirim ke tabel database pesanan. Saya juga menggunakan relasi user dan menggunakan relasi pesanan item. Kita ke model pesanan item. Nah, di sini juga dia akan mengirim ke database pesanan item. Di sini ada pesanan ID, menu ID, jumlah, harga satuan, dan rating. Dia juga menggunakan relasi ke pesanan dan relasi ke menu. Di sini kita akan ke controller. Nah, di controller ini dia akan memproses pembayaran. Untuk pembayaran saya menggunakan Mitrans. Maka dia akan menggunakan Mitrans key. Ini adalah controller pengenalan saya untuk pembayaran. Dan kita akan ke demonya. Di sini saya akan mencoba pesan satu. Kita coba. Nah, setelah itu kita akan disuruh bayar. Dan akan muncul seperti kita pilih saja. Contohnya QRIS. Di sini order 163 statusnya telah paid. Your order has been paid and will be delivered soon. Segitu saja oleh saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini kita udah ada di tampilan webnya. Pertama kita akan register untuk membuat akun. Di sini kita mencoba sengaja tidak menyesuaikan ini untuk mencoba register. Dan alhasil di sini tidak bisa ya. Dan kita harus mengulanginya lagi.
Nah, setelah berhasil, maka user baru akan diarahkan ke halaman dashboard dan bisa melihat menu, bisa memesan, dan lain-lain sebagainya. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian, terima kasih, dan sampai jumpa.